sumpah yang akan saudara ucapkan ini. Sebanyak 8 pejabat eselon 2 di lingkup Pemkab Maros dimutasi Senin 28 Juli 2025. Pelantikan digelar di ruang Pola Kantor Bupati dipimpin langsung Bupati Maros Haidir Syam di ruang Pola Kecamatan Turikale. Turut hadir Wakil Bupati Muatazim Mansyur dan Ketua DPRD Muhammad Gemilang Pagesa turut hadir. Selain 8 mutasi, sejumlah pejabat dikukuhkan di posisi lama. Beberapa lainnya diberi mandat sebagai pelaksana tugas yang memastikan kekosongan segera diisi lewat seleksi terbuka. 8 jabatan kini kosong dan 2 lainnya segera ditinggal karena pensiun. 2 jabatan itu yaitu Kepala Dinas Perikanan dan Sekretaris DPRD. Haidir menegaskan kinerja para pejabat akan dievaluasi rutin. Muhammad Feryansyah kini menjabat Kepala Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda, menggantikan posisi lamanya di Dinas Pariwisata. Feryansyah menyebut punya pengalaman di bidang keuangan. Selain Feryansyah, rotasi jabatan juga terjadi di sejumlah posisi strategis lainnya. Tadi yang dilantik pejabat eselon. Jadi tadi kita lantik seluruhnya, jadi seluruh pejabat eselon pejabat tinggi pertama. Tetapi memang ada 3 tadi hal yang pejabat tinggi pertama, 3 kategori. Yang pertama memang ada yang menempati jabatan baru, dari jabatan lama ke jabatan baru. Kemudian ada juga yang tetap dikukuhkan, ya dikukuhkan kembali karena dia tetap hasil job fitnya tetap menempati posisi tersebut. Kemudian 3 adalah memberikan pelaksana tugas karena kosong. Jadi ada 3 kategori tadi. Ada pelantikan, pengukuhan, ada penyerahan pelaksana tugas untuk pejabat tinggi pertama. Ada berapa yang bergeser, Pak? Ada berapa yang bergeser? Yang bergeser ada 8. Ya, ada bergeser 8. Yang kosong tadi, yang terisi masih nanti kosongnya ada 10. 10 yang akan kita ini lagi buka shelternya. Nanti jadi setelah besok ini proses seleksi terbuka sudah kita akan proses untuk shelter di 10 jabatan yang kosong. 8 jabatan yang kosong sebenarnya, tapi 2 jabatan ikutkan karena sudah mau pejabatnya sudah mau memasuki usia pensiun, yakni Kepala Dinas Perikanan dan Sekretaris Dewan yang sekarang menjabat sebagai Kepala Kesbangpol. Pak, shelter ini bisa diikuti oleh pejabat dari luar daerah ya? Boleh. Semuanya ini terbuka sesuai aturan, itu semuanya bisa dilakukan. Kita akan umumkan secara resmi apa persyaratan untuk pelaksanaan shelter tersebut. Pak, tadi ada peringatan untuk pejabat yang dilantik itu yang katanya akan dievaluasi kalau misalnya kinerjanya buruk, Pak. Iya, jadi sekarang di sistem merit kita sudah berlaku namanya perjanjian kinerja. Perjanjian kinerja dari masing-masing pejabat, dan perjanjian kinerja saat ini lebih dekat lagi. Dulu kalau mau rotasi harus 2 tahun, harus itu lakukan. Sekarang ini 6 bulan kita sudah bisa evaluasi. Kalau memang perjanjian kinerja yang dia buat dia tidak capai dan kami merasa bahwa bupati, wakil bupati tidak terdorong, ya terbantu dengan keberadaan dia di OPD tersebut untuk mencapai target-target RPJM, target visi misi kami, maka kita akan bisa langsung mengevaluasi pejabat tersebut. Rotasi pejabat pimpinan tinggi pertama di lingkungan pemerintah merupakan bagian dari manajemen ASN berbasis sistem. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.